Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa dengan saya Agus Widodo. Apa kabar? Semua baik ya? Puji nama Tuhan, kita masih bertemu di dalam program Sudahkah Anda Berjumpa dengan Tuhan? Hari ini, semoga Bapak Ibu Saudara hari ini berjumpa dengan Tuhan melalui video yang sekarang Bapak Ibu sedang saksikan saat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang ini mungkin sangat menarik buat kita semua. Seperti ini, jadi dapatkah orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah dipanggil Tuhan atau orang yang sudah tutup usia bisa bangkit lagi kemudian menemui orang yang masih hidup? Bisakah orang yang sudah meninggal menemui orang yang masih hidup? Bisakah orang tua? Bisakah anggota keluarga? Bisakah sanak saudara? Bisakah teman, sahabat yang sudah meninggal dunia? Kemudian yang sudah meninggal itu kemudian dia bangkit menemui kita. Bisakah seperti itu? Apakah seperti itu? Kali ini kita akan melihat atau merenungkan tentang hal ini, apakah benar atau tidak ya, karena beberapa video saya juga saksikan di YouTube ini dan itu juga kadangkala membingungkan kita ya. Kita sebagai orang Kristen, menurut iman Kristen, bisa nggak sih orang yang sudah meninggal lalu dia ketemu dengan kita, lalu dia datang menemui kita, bisa lewat mimpi ya toh, atau bisa dalam bentuk penampakan yang seperti itu modelnya, yang menyerupai anggota keluarga yang sudah meninggal. Bisa nggak seperti itu? Benar nggak seperti itu? Bagaimana menurut Alkitab? Nah, beberapa hari yang lalu saya sendiri punya pengalaman ya. Dan ini saya mau sharekan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi selama 40 hari semenjak papa saya meninggal, selama kurun waktu 40 hari, beliau, maksud saya papa saya yang sudah meninggal itu, menemui saya dalam mimpi. Jadi saya bermimpi bertemu dengan ayah saya, dengan papa saya ya. Mimpi yang pertama itu saya sepertinya berjalan digandeng ya. Saya digandeng dengan ayah saya. Dia menggandeng tangan saya, kemudian saya diajak menuju ke sebuah ruangan. Sepertinya ruangan hotel ya, ruangan pertemuan rapat yang di hotel itu, di mana ruangannya cukup besar sekali. Di situ banyak kursi, kemudian banyak juga orang duduk di sana, ramai sekali. Dan itu ramai sekali. Dan saya digandeng bersama dengan bapak, dengan ayah saya, dengan papa saya. Dan dia berkata, ayo kita cari tempat duduk. Cari tempat duduk. Sementara saya digandeng, saya sambil melihat wajah bapak saya. Loh, bapak ini kan sudah meninggal. Sudah dipanggil Tuhan. Kok sekarang gandeng tangan saya? Nah, kemudian singkat cerita kita cari-cari tempat duduk itu, baru ada beberapa yang kosong. Lalu kita duduk. Setelah duduk, saya terbangun. Seperti itu. Itu mimpi yang pertama. Kemudian mimpi yang kedua, tampak kepada saya itu ketika saya pulang mengunjungi orang tua saya, mengunjungi papa saya di rumah. Jadi dalam mimpi ya, saya ketemu dengan papa saya yang duduk di kursi depan di teras. Biasanya beliau duduk di situ. Dan ketika saya datang di sana, saya ngajak ngobrol gitu, kok diem saja. Kemudian itu hari pertama. Kemudian hari kedua saya ngajak ngobrol,
saya dampingi duduk, saya ngomong terus, saya ngobrol terus, tapi nggak ditanggapi. Cuma kipas-kipas saja seperti biasa ya. Kipas-kipas gitu. Kemudian karena sudah tidak tahan lagi, sudahlah, kalau Bapak nggak mau ngomong dengan saya pulang. Begitu saya mau pulang, saya ambil tas, saya mau pulang kembali ke rumah saya. Kemudian tangan saya dipegang, jangan pulang dulu, temani Bapak di sini. Lalu setelah itu saya bangun ya. Itu 2 kali mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal, itu ayah saya sendiri. Nah, pertanyaannya, benarkah orang yang dalam mimpi saya itu papa saya? Benarkah orang yang dalam mimpi saya itu yang 2 kali itu adalah ayah saya? Bagaimana? Masih bingung? Jangan bingung dong. Kita lihat di dalam Alkitab toh. Kita lihat dalam Alkitab. Ternyata Bapak Ibu Saudara, saya temukan ternyata ada jawabannya di dalam Perjanjian Baru ya, di dalam Lukas pasal yang ke-16. Di situ ada sebuah cerita tentang Lazarus dan orang kaya ya. Masih ingat ya? Lazarus dan orang kaya. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 mulai seperti ini. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Jadi ini suatu keadaan di mana ada jurang pemisah. Ketika orang meninggal, satu ada di pangkuan Abraham, satu ada di tempat yang lain ya. Tempat yang lain di mana di situ sedangkan tempat itu dihuni oleh orang yang kaya itu ya. Satu tempat yang enak, satu tempat yang tidak enak. Ada jurang pemisah ya. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Tapi orang itu menjawab, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ketahui ini Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama, orang yang sudah mati sudah tidak ada hubungannya lagi dengan orang yang hidup di dunia ini. Ketika orang meninggal, ketika orang dipanggil Tuhan pulang kembali ke rumah Bapa, rest in peace, meninggal ya, tutup usia, dia tidak ada, maksud saya adalah orang yang meninggal itu sudah tidak ada hubungan lagi dengan orang yang hidup. Lalu pertanyaannya, lalu siapa yang menemui saya dalam mimpi tadi? Kok dia mirip sekali dengan orang tua saya? Nanti kita akan melihat. Yang pertama, orang yang sudah meninggal tidak ada hubungannya dengan orang yang masih hidup ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mungkin ada orang yang meninggal kemudian dia bangkit kembali kemudian sama seperti manusia pada umumnya. Tidak bisa ya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui seperti ini. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang meninggal, orang yang dipanggil Tuhan,
dia mati, dia meninggal dunia, orang yang sudah meninggal itu tidak ada hubungannya lagi dengan dunia ini, tidak ada hubungannya lagi, ya, dan tidak mungkin bisa bangkit. Dan maunya dari orang kayak itu kalau bisa ya orang yang mati itu bangkitlah, kasih kesaksian kepada saudara-saudaranya dia, supaya saudara-saudaranya dia itu tidak masuk ke tempat yang penuh dengan penderitaan. Tidak mungkin seperti itu ya, tidak bisa seperti itu. Orang yang mati sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dunia ini, dia sudah lepas hubungan dengan urusan dunia, ya, dengan urusan dunia. Jadi siapa yang datang dalam mimpi? Nah ini dia, siapa yang datang dalam mimpi? Apakah itu orang tua saya? Menurut iman Kristen, bukan Bapak Ibu. Bukan. Mana mungkin orang tua yang sudah meninggal kemudian dia datang dalam mimpi? Tidak ada itu. Ayatnya tidak ada di dalam Alkitab. Tidak ketemu saya. Ya. Kalau dia orang percaya, rohnya ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada urusan lagi dengan orang yang masih hidup di dunia ini. Apalagi dia mendatangi, dia muncul dalam sebuah penampakan, itu tidak ada seperti itu. Jadi siapa yang datang dalam mimpi? Ya, siapa yang datang dalam mimpi? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Ya, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14. 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 14 berkata begini. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa menyamar sebagai siapapun. Supaya apa? Hati menjadi sedih. Hati menjadi takut. Hati menjadi gelisah dengan segala hal tentang kematian. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Kalau dia berbahagia, dia sudah berbahagia dengan Tuhan, ngapain dia mesti kembali ke dunia, ketemu dengan orang-orang yang ada di dunia ini? Nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin. Dan nggak perlu. Jadi iblislah yang datang di dalam mimpi. Ya, iblislah yang datang dalam mimpi menyerupai orang yang sudah meninggal itu. Lebih kacau lagi, kalau dalam mimpi itu dia sampaikan pesan-pesan. Kamu harus lakukan ini dan harus lakukan itu. Ya kalau yang baik. Kalau yang buruk. Kalau yang buruk, yang jahat. Ingat loh, iblis loh yang menyamar sebagai orang yang meninggal. Iman Kristen menolak ya, tidak mengakui ya, bahwa orang yang mati kemudian dia bisa masih ada hubungan dengan orang-orang yang masih hidup. Dia nemu dalam mimpi lah, tidak seperti itu. Tidak ada seperti itu ya, tidak ada seperti itu. Ingat, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau dia bisa menyamar sebagai malaikat terang, padahal dia malaikat kegelapan, dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Apalagi coba menyamar sebagai ayah saya, gampang sekali ya. Jadi sekali lagi, tidak ada hubungan antara orang yang mati dengan orang yang hidup ya, tidak ada hubungan. Saudara pernah ingat satu kasus di mana waktu itu ketika Musa diutus oleh Tuhan ya untuk melakukan misi membebaskan bangsa Israel. Misi membebaskan bangsa Israel. Di sana ketika Musa bertemu dengan
Firaun, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia melemparkan tongkat dan menjadi ular. Coba lihat apa yang dilakukan oleh pembantunya Firaun. Dalam hal ini adalah alih-alih sihirnya. Dia meniru Musa melemparkan tongkat dan menjadi ular. Para penyihir atau para pembantu Firaun melakukan hal yang sama. Tapi apa yang terjadi? Tongkat Musa atau ular itu menelan semua ular-ular dari buatan para penyihirnya Firaun. Dari kasus itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa tahu bahwa iblis bisa menyamar, ya. Dia bisa menyamar sebagai apapun. Jadi seperti itu. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan dibingungkan dengan segala hal tentang alam roh yang katanya, oh itu orang tuamu menemui kamu, itu anakmu menemui kamu. Enggak, itu bukan orang tua kita, itu bukan sanak saudara kita, itu iblis yang menyamar. Orang yang kita sayangi, apalagi di dalam Tuhan, dia tidak ada hubungan lagi dengan dunia ini, dia tidak ada lagi urusan dengan dunia ini, tidak ada lagi urusan dengan kita sebagai orang yang hidup, tidak ada urusan lagi. Dia sudah berpindah kepada alam yang lain, alam yang penuh dengan kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan buat kita ya, apabila kita masih bingung dengan hal-hal yang mistis, yang tidak tahu arahnya kemana. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Alkitab yang paling benar ya. Jadi jangan takut, jangan pusing, jangan bingung. Baca Alkitab ya. Di situ Bapak Ibu sudah temukan jawaban. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara.